Kalau dibilang tadi oleh Habib minta bantuannya pada PDI Perjuangan, tenang saja. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Siapa bang yang suka meninggalkan kawan? Nah, itu dia. Wow, ternyata sejarah panjang ya, yaitu antara PDIP dan juga P3. Nah, di sini bahkan juga dari Adiana Pitupulu bahkan menyebut yaitu perjuangan pada waktu lalu dengan P3. Ya setidaknya berhasil lah, yaitu menumbangkan pada waktu lalu yaitu reformasi 98. Nah, artinya di sini memang ada sejarah panjang yaitu PDIP dan P3 karena dua partai di sini sangat berani sekali, sangat vokal sekali yaitu pada kepemimpinan Orde Baru pada waktu lalu. Nah, memang di sini memang sejarah yang panjang dan akhirnya ya P3 di situ selalu menemani PDI Perjuangan. Ya kalau kita ketahui pada Pilpres 2014, 2019 dan bahkan juga di Pilpres 2024 di situ PDIP selalu berkoalisi dengan P3. Tapi entah ya kali ini ketika di situ ada Sandiaga Uno, kayaknya sih sudah akan merapat ya. Merapat kemana? Ya ke pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Kalau kita lihat dari berita-beritanya. Nah, menurut saya statement dari Adiana Pitupulu di sini sangat keren sekali. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Pada saat Adiana Pitupulu diundang di Mata Najwa di sini bahkan juga belak-belakan ya menyebut hal demikian. Tetapi kenyataannya justru PDI Perjuangan yang setidaknya ditinggal oleh kadernya sendiri. Menurut saya di situ sikap dan perjuangan PDIP di situ sangat keren sekali, yaitu tetap menjaga komitmen, tetap konsisten walaupun ditinggal. Di sini juga tetap memperjuangkan apa yang sudah dideklarasikan pada waktu lalu yaitu Ganjar Pranowo dan bahkan juga tidak pernah meninggalkan Ganjar Pranowo di sini. Nah, di sini dari Adiana Pitupulu pada saat diundang Mata Najwa yang lalu seperti ini. Kalau dibilang tadi oleh Habib minta bantuannya pada PDI Perjuangan, tenang saja. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Kita tidak pernah meninggalkan kawan. Siapa bang yang suka meninggalkan kawan? Nah, itu dia. Gitu. Artinya bahwa itu sudah teruji dan ujian kami dalam P3 itu bukan ujian sehari dua hari. Kita pernah melawan bersama-sama kekuasaan yang jauh lebih garang dibandingkan sekarang. Ya, seperti itulah. Nah, di sini bahkan yang cukup mengejutkan ya pada waktu lalu yaitu Ganjar bahkan di sini juga masih banyak yang fan, banyak yang menggerubungi. Ya memang Ganjar memang di sini ya sangat dekat dengan rakyat. Karakternya di sini memang sudah teruji ya, yaitu di bawah kepemimpinan Ganjar memang selalu dekat dengan rakyat dan bahkan di sini ya seperti di rumah sendiri. Di sini bahkan Ganjar dikerubungi ribuan warga ND saat Harlah Pancasila pada waktu lalu. Seperti ini videonya. Nah, di sini memang Ganjar Pranowo dikerubungi sangat banyak sekali. Bayangkan padahal juga tidak kampanye, tidak apa, tetapi juga dikerubungi oleh warga ND di sini. Terbuktilah walaupun ya pada waktu lalu kalah Pilpres mendapatkan 16%, tetapi warga juga tetap menggerubungi Ganjar Pranowo karena memang Ganjar Pranowo di sini ya memang dari bawah lah, yaitu selalu dekat dengan masyarakat. Kalau menurut saya terlihat di sini juga masyarakat sangat mengidolakan Ganjar Pranowo. Sangat keren sekali. Nah, pada waktu lalu juga yang saya heran ya, walaupun dari Bang Adiana Pitupulu mengatakan tidak akan meninggalkan kawan dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sini misalnya, bahkan di sini Projo ya setidaknya menuding itu PDIP di situ melakukan politik belah bambu. Belah bambu artinya apa? Yaitu PDIP ingin ya setidaknya memisahkan Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Di sini menurut saya juga sangat unik sekali ya. Menurut saya yang memisahkan itu siapa? Ya Presiden Joko Widodo. Karena sejarah pada waktu lalu juga ya Pak Prabowo di situ pernah menjadi wakil dari Ibu Megawati pada Pilpres 2009 kalau Anda masih ingat. Nah, jadi di situ memang Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu tidak ada masalah dan lain sebagainya. Yang di sini yang menjadi masalah itu adalah dari Presiden Joko Widodo sendiri karena meninggalkan PDIP dan bahkan juga bermanuver pada Pilpres yang lalu. Menurut saya disitulah letak permasalahannya. Kalau menurut saya Ibu Megawati dan Pak Prabowo tidak ada masalah hingga saat ini dan bahkan juga komunikasi terjalin dengan baik. Tetapi kemungkinan yaitu arah politik dari PDIP sampai saat ini belum diputuskan melalui Rakernas pada waktu lalu. Kemungkinan juga memang ada kalkulasi matang dan bahkan juga dari pengamat politik di situ ya karena ada
Presiden Joko Widodo. Ya tapi kita lihat lagi besok seperti apa. Tapi yang jelas kalau menurut Projo di sini PDIP melakukan politik belah bambu, yaitu ingin pisahkan Jokowi dan Pak Prabowo, menurut saya juga salah alamat. Karena Pak Prabowo dan Ibu Megawati di situ ya tidak ada masalah dan komunikasinya juga masih terjalin dengan baik sampai saat ini. Menurut saya juga sangat lucu sekali. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu juga ditanggapi oleh PDIP. Nah, di sini yaitu PDI Perjuangan angkat suara usai dituding relawan pendukung Presiden Joko Widodo Projo sebagai pihak yang ingin memisahkan Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto mengatakan tudingan yang dilontarkan Bendahara Umum Projo, panel baru itu sama sekali tidak benar. Hasto justru berbalik menuding panel bahwa ia tidak memahami situasi partai politik sehingga menuduh PDIP ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo. Ya, Projo kan bukan partai. Jadi kami nggak pernah menerapkan hal-hal tersebut, kata Hasto ditemui di Taman Perenungan Bung Karno NTT pada 1 Juni yang lalu. Saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Projo, panel belumnya menyebut PDIP tengah memainkan politik belah bambu untuk memecah belah Jokowi dan Pak Prabowo yang sempat menjadi rival pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang lalu. Nah, menurut saya di sini lemparan atau tuduhan di sini PDIP ingin memecah atau memisahkan Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo, menurut saya juga bentuk kepanikan ya. Dan pada waktu lalu juga Projo di sini menginginkan Presiden Joko Widodo itu jangan pensiun karena masih muda dan berharap juga ingin menjadi ketua umum partai. Nah, menurut saya di situ ya, kalau memang benar-benar Presiden Joko Widodo pensiun setelah purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Nah, artinya juga Projo sudah tidak relevan lagi ya, karena Presiden Joko Widodo sudah purna tugas dan tidak lagi masuk di dalam dunia perpolitikan. Menurut saya Projo ya, cara hari ke hari, bulan ke bulan kemungkinan juga akan semakin menghilang kalau Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden ya pada Oktober mendatang. Tapi harapannya di sini kan menjadi ketua umum partai sehingga Projo tetap eksis terus. Kurang lebih seperti itulah kemungkinan kepanikan dari Projo ya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Pada waktu lalu juga Ibu Megawati belum menentukan ya arah sikap dari partai. Di sini kemungkinan juga membuat orang-orang penasaran, bahkan juga Projo sendiri kemungkinan juga khawatir ya. Wah, apakah di sini PDIP akan bergabung ke pemerintahan atau tidak? Ya, kemungkinan pasti juga deg-degan lah melihat manuver-manuver dari PDIP, melihat arah politik dari PDIP pasti juga akan deg-degser. Ya, kemungkinan di sini Ibu Megawati sudah tahu betul kalau memutuskan hari ini akan terjadi seperti apa, kalau memutuskan besok akan terjadi seperti apa. Jadi di sini bahkan kalimat menurut saya sangat keren sekali. Gua mainin dulu dong, seperti pada saat yang lalu Presiden Joko Widodo menyebut ojo ke susu. Ya, kemungkinan Presiden Joko Widodo di sini sudah mempelajari ya, yaitu taktik-taktik keren dari Ibu Megawati di sini. Dan akhirnya ya pada waktu lalu manuver dari Presiden Joko Widodo dan bahkan menyebut ojo ke susu akhirnya juga sukses mengantar Pak Prabowo dan juga Gibran dipilih oleh masyarakat Indonesia dengan manuver-manuver politik. Kemungkinan seperti itu. Kemungkinan di situ juga ya setidaknya meniru gaya dari Ibu Megawati. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah seperti apa. Tapi yang jelas besok semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.